Hai, jangan lupa klik like, berikan komen dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Hai para pejuang CPNS dan PPPK 2021, selamat datang. Hari ini aku akan membahas tentang soal bahas PPPK guru. Video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan PPPK yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan komen agar saya selalu semangat dalam membuat video soal pembahasan CPNS. Bagi teman-teman yang belum mengenal Kita Lulus adalah salah satu bimbingan belajar yang menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi, para siswa-siswi dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka. Kalau kalian ingin mengikuti seleksi PPPK, ada kabar baik nih. Kita Lulus mengadakan diskon besar-besaran untuk kelas PPPK guru sampai 55%. Bahkan kamu belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Cukup bayar uang administrasi sebesar Rp230.000, kamu sudah bisa ikut kelas PPPK Kita Lulus sampai kamu lulus seleksi PPPK. Menarik banget kan? Yuk segera daftar di kelas Kita Lulus karena penawaran hanya terbatas sampai 6 Maret 2021. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dengan klik link yang ada di deskripsi. Segera bergabung dengan kami ya. Soal nomor 11, soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan nyata dalam kehidupan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah ini. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual. Nah, kontekstual itu memang kehidupan nyata ya. Itu kita singkat cara mudahnya. 5 karakteristik asesmen kontekstual itu adalah REACT. R-E-A-C-T. R itu relating, relate. Nah, berarti berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Ini benar. Experience. Nah, experience itu berarti ada penggalian, ada penemuan, dan ada penciptaan. Ini juga benar. Applying. Nah, aplikasi atau menerapkan ilmunya dalam permasalahan nyata. C, communicating. Nah, atau komunikasi berarti harus mampu mengkomunikasikan kesimpulan dalam konteks masalah tersebut. Yang T itu transferring, betul. Tapi transferring itu pernyataannya bukan ini ya, bukan memahami konsep-konsep pengetahuan, tetapi transferring itu adalah kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan ke dalam suatu konteks baru. Jadi di sini dari pengetahuan menjadi konteks baru. Jadi yang salah yang mana? Yang E. Sikap atau perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada penilaian sikap, nah ini berarti tentang penilaian sikap ya, diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Jadi kita asumsikan itu mereka sikapnya B. Kemudian kita bagi ya siswa menjadi perilaku menonjol. Menonjol itu ada 2, SB dan PB. SB itu sangat baik dan PB itu perlu bimbingan. Jadi Dik Lulus
untuk menjadi seorang guru dalam penilaian sikap itu kita harus bisa mencari perilaku menonjol. Kemudian perilaku menonjol tersebut dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Penilaian sikap mengacu pada dua aspek kompetensi sikap, ya kan? Yaitu KI 1 dan KI 2. Religius atau agama dan sosial. Pada kompetensi sikap, terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari, jadi penilaian sikap itu ada dua ya. Penilaian sikap itu ada dua, yaitu penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama ini dari mana? Ini dari observasi harian guru. Observasi harian guru dalam jurnal harian. Kemudian kalau penilaian penunjang itu ada dua, ya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi jawabannya apa nih di nomor 12 penilaian penunjang? Yaitu penilaian antar teman. Contohnya bagaimana? Kalau penilaian diri itu bisa anak diberi kuesioner kemudian menilai dirinya sendiri. Tapi kalau penilaian antar teman itu ada seorang siswa menilai sikap temannya yang lain. Paham ya, Dik Lulus? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan. 3 pendekatan penilaian nih. Ada assessment of learning, jadi penilaian dari pembelajaran. Assessment for learning, penilaian itu kita gunakan untuk pembelajaran. Assessment as learning, penilaian itu sebagai pembelajaran. Apa itu bedanya? Ya, bedanya sebagai berikut ya. Pertama, assessment of learning. Assessment of, ini saya singkat ASS itu ya. Ada of, ada for untuk, ada s sebagai. Pada assessment of learning itu penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Jadi biasa ya kalau Bapak Ibu guru setelah memberikan informasi, kemudian di akhir pembelajaran ada penilaian. Penilaian ini tujuannya untuk apa toh? Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah mengikuti proses pembelajaran. Biasanya ini pembelajarannya pembelajaran secara keseluruhan ya kalau off learning itu. Jadi biasanya setelah proses pembelajaran misalnya setelah 3 bulan, maka penilaiannya yaitu penilaian tengah semester. Dan ada juga penilaian akhir semester, ada juga ujian nasional. Jadi tujuannya penilaian di sini dilaksanakan. Penilaian tersebut itu adalah penilaian akhir dari sebuah pembelajaran. Kalau assessment for learning itu berarti penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik dan memantau kemajuan dan menentukan kelemahan siswa. Misalnya seperti itu ya. Contohnya bagaimana? Biasanya setelah kita mengajar tentang sebuah materi, kita beri soal atau kuis. Soal atau kuis dalam pembelajaran
Biasanya ya ketika setelah mengajar suatu materi kita berikan beberapa soal untuk mengetahui pemahaman peserta didik tersebut. Maka ini assessment for learning selama proses pembelajaran. Yang terakhir, assessment as learning itu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan assessment for learning. Itu sama ya, seperti formatif, tetapi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya assessment as learning ini melibatkan, ini sama-sama selama proses pembelajaran, tapi bedanya ini melibatkan peserta didik. Melibatkan peserta didik ya. Contohnya penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, seperti itu. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriterianya, bahkan rubrik penilaiannya. Jadi kita bahas satu persatu. Assessment of tadi setelah. Nah, kalau ini saat proses pembelajaran, benar atau salah? Berarti salah. Ulangan akhir semester itu assessment for learning. Ini juga salah ya. Ulangan akhir semester tadi assessment of learning. Assessment for learning merupakan penilaian setelah proses pembelajaran. Salah. Ini selama proses. Tugas-tugas di sekolah, presentasi kuis as learning. Salah. Ini for learning. Dalam assessment as learning, peserta didik dilibatkan. Benar, sehingga jawabannya adalah E. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi, disesuaikan dengan apa? Nah, dalam kita membuat remedial itu kita harus menyesuaikan dengan kesulitan belajar siswa. Jadi siswa itu kesulitannya di mana gitu ya. Baru yang kedua yaitu media. Berarti nomor 14 jawabannya ada pada opsi D. Soal nomor 15. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Berikut ini yang bukan faktor penyebab ketidaktuntasan peserta didik yaitu, nah jadi peserta didik itu bisa tidak tuntas itu disebabkan oleh faktor apa saja. Nah, adanya faktor dari dalam ya, faktor dari dalam. Berarti yang bukan faktor luar itu berarti yang faktor dalam. Faktor dalam itu apa saja? Antara lain motivasi, kemudian sulit konsentrasi. Ada ya, kita punya peserta didik yang sulit konsentrasi sehingga dia selalu remedi misalnya. Kemudian kurang percaya diri, kurang pede. Ada juga, ini intinya faktor dalam itu yang ada dalam diri siswa tersebut. Kemudian kalau yang ditanyakan nanti faktor luar. Faktor luar itu faktor yang di luar kondisi peserta didik. Berarti apa saja? Yaitu lingkungan, materinya, kemudian gurunya, kemudian metode, atau bisa juga sistem penilaiannya. Berarti yang bukan faktor luar, yang ditanyakan faktor dalam. Apa itu? Sulit berkonsentrasi. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan,
Diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik terdapat 10 anak yang tidak tuntas KKM. Berarti kalau dari 30 yang tidak tuntas 10 anak, ini berarti 10/30 atau sepertiganya ya. Kalau yang tidak tuntas itu sepertiganya, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan yaitu dengan memberikan latihan dan memanfaatkan tutor sebaya, yaitu ada pada opsi B. Kenapa A tidak kita pilih? Jika berkelompok, bisa saja dalam satu kelompok itu seluruh peserta didik mengalami kesulitan semua ya, karena ini istilahnya 10 anak terbawah. Kalau kita buat kelompok, bisa saja satu kelompok itu tidak bisa semua begitu. Kenapa kok harus ada tutor sebaya? Bisa saja ya kan, dari 10 anak itu ada satu anak yang bisa kita jadikan tutor, atau seandainya dalam 10 anak itu tidak ada yang bisa kita jadikan tutor, kita bisa memilih siswa yang telah tuntas untuk sebagai pengayaannya dia dijadikan tutor bagi temannya yang belum tuntas. Ini harus Bapak Ibu guru coba. Jadi ketika dalam pembelajaran, bisa saja siswa itu ketika ditutori oleh temannya atau diajari oleh temannya, dia jauh lebih mudah mengerti. Kalau C hanya membuat gambar gerhana bulan, itu tidak memberikan ketuntasan dari pemahaman materi siswa tersebut. Pembelajaran ulang di kelas juga dipandang tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran, terutama bagi kelompok yang sudah tepat. Apalagi menjelaskan peserta didik satu persatu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Ya, pasti yang mengalami kesulitan ya. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Jadi, usaha yang dapat kita lakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar itu dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, atau wawancara. Ya, yang dapat dilakukan dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah, dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian. Jadi wawancara bisa kita gunakan, kemudian tes kepribadian bisa masuk ke tes psikologi tadi, kunjungan ke rumah juga bisa, jadi kita tanyakan kepada keluarganya. Observasi juga bisa. Jadi yang bukan adalah portofolio. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pembelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya sehingga diperlukan treatment tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali, berarti yang salah
A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Bisa ya ini. Yang B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan. Nah, ini juga betul. Yang C. Membuat rangkuman kompetensi dasar yang sudah tuntas. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena dia sudah tuntas dalam KD tersebut. Kenapa harus membuat rangkuman lagi? Jadi ini bukan. Jadi ini salah ya. Yang D. Memberikan bahan bacaan untuk diskusi. Benar. Membantu peserta didik lain. Lah, ini yang dimaksud dengan tutor sebaya. Jadi benar juga. Yang salah berarti ada pada opsi C. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik. Nah, ini sama ya, intinya ini tentang pemberitahuan tentang pengayaan. Pertanyaan, kita langsung fokus ke pertanyaannya. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah berarti yang salah. Yang A, fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan. Benar. Jadi pengayaan itu untuk yang sudah tuntas. Yang B, pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Ini juga benar. C, pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, ya, tidak perlu berulang kali. D, pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian benar. Jadi pengayaan itu tidak perlu penilaian ulang. Yang E, pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Nah, ini salah ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 20 anak yang mendapat nilai di atas KKM. Nah, berarti ini 25 anak tuh sudah tuntas ya. Program pengayaan apa yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut? Apakah A, diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi? Iya, ini sudah tepat. Jadi karena banyaknya siswa yang ikut pengayaan, cara pengayaan yang tepat adalah cukup diberikan soal dengan kesulitan yang lebih tinggi. Karena dengan begini siswa dapat menambah dengan begini kegiatan pengayaan tersebut dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B otomatis salah ya, karena diberikan tugas membuat soal. Ini kurang tepat. Ini juga diberikan tugas untuk mengerjakan lagi. Ini tidak tepat. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman. Diberikan tambahan materi di luar jam pelajaran, ini tidak perlu. Kalau ini justru malah untuk siswa yang remedi gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A.